pengertian inovasi. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan kepada rekan-rekan semua. Silakan yang ingin bertanya. Boleh di raise hand. Ya, Devi Faiza, moderator. Izin. Oke, silakan kepada Bu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita, Prof. Dr. Syafruddin Nurdin dan juga Dr. Muhammad Qasim, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, rekan PIB yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Adapun yang mau kami tanyakan di sini tentang langkah-langkah atau tahap-tahap dari pengembangan inovasi ini, itu kalau seandainya kita contohkan itu seperti apa gitu? Apa inovasi yang pernah dilakukan di Indonesia ini, mungkin dengan inovasi yang sudah ada itu mungkin apa langkah-langkah yang dilakukan, itu contoh konkretnya seperti apa gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Bu Devi. Berarti pertanyaannya terkait dengan contoh inovasi yang pernah dilakukan di Indonesia atau pernah diterapkan di Indonesia terkait dengan langkah-langkah atau tahap dari pengembangan inovasi ya Bu Devi ya. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada yang lain. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh di raise hand. Halo, Assalamualaikum moderator. Mohon Ya, izin terima kasih. Ya, bertanya. lanjut Bu Indah. Ya. Sesuai dengan judul, baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Prof dan Bapak Dr. Qasim. Di sini sesuai dengan judul pemakalah yang pemakalah sampaikan, ini ada sifat perubahan dan kriteria dalam inovasi kurikulum. Di makalah seperti apa kira-kira contoh konkretnya yang disebut dengan sifat perubahan dan kriteria dalam inovasi kurikulum? Maksudnya kriterianya itu kira-kira seperti apa, kemudian sifat yang dimaksudnya itu seperti apa? Hanya itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Indah. Berarti pertanyaannya seperti apa contoh yang konkret terkait dengan sifat dan kriteria dari perubahan inovasi kurikulum ya Bu Indah ya. Oke, selanjutnya kepada Bapak Ibu yang lain. Bu Lena, Bu Rika, Bu Erna, Bu Lima, Pak Lirman, Bu Yursilis, mungkin siapa yang ingin bertanya boleh silakan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita untuk sesi pertama ini kita buka aja 2 orang dulu, nanti jika ada yang bertanya kita tampung untuk sesi kedua. Kepada Bu Lena, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya berkaitan dengan materi kita hari ini tentang sifat perubahan inovasi dan kriteria syarat-syarat dan inovasi kurikulum. Pertama yang ingin saya pertanyakan adalah seperti apa bentuk perubahan inovasi tersebut. Kemudian apa saja yang menjadi syarat utama dalam inovasi kurikulum tersebut. Pertanyaan kedua bisa diulangi Bu Lena. Apa saja yang menjadi syarat-syarat utama dalam inovasi kurikulum tersebut. Yang pertama pertanyaannya seperti apa bentuk perubahan inovasi
Jadi yang dimaksud perubahan itu inovasi yang dari mana ke mana menjadi apa. Kemudian yang kedua, syarat-syarat dalam inovasi kurikulum itu dan bagaimana syarat-syaratnya sehingga atau apa yang menjadi syarat utama dari dalam inovasi kurikulum itu. Ini ada kaitannya dengan pertama kan ya, syarat-syarat perubahan inovasi kurikulum. Terima kasih. Demikian kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Lena. Sebelum dikembalikan kepada pemakalah, saya ulang kembali pertanyaan dari rekan-rekan kita. Yang pertama itu dari Bu Devi, terkait dengan contoh inovasi yang pernah dilakukan atau yang pernah diterapkan di Indonesia terkait dengan langkah-langkah atau tahap-tahap dari pengembangan inovasi kurikulum. Yang kedua dari Bu Indah, seperti apa contoh konkret terkait dengan sifat dan kriteria perubahan inovasi kurikulum itu sendiri. Yang ketiga dari Bu Lena, seperti apa bentuk perubahan inovasi ini, lalu apa yang menjadi syarat utama dalam perubahan inovasi kurikulum tersebut. Mungkin itu pertanyaan untuk pemakalah dan juga rekan-rekan sekalian untuk bisa nanti menambahkan dan menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh rekan-rekan kita. Kepada Pak Antoni, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjawab. Pak Antoni, apakah ada di dalam ruang Zoom? Halo? Halo Pak Antoni. Halo, Assalamualaikum. Ya. Ya. Baik. Salam Pak, dipersilakan untuk menjawab Pak. Ya. Baik Tun, untuk pertanyaan pertama seperti yang ditanyakan oleh Saudara Devi Faizah itu tentang contoh inovasi yang sudah kita lakukan. Untuk masalah inovasi sebenarnya sudah dibahas oleh pembahas-pembahas sebelumnya, yaitu perubahan kurikulum dari tahun itu berubah sampai ke kurikulum ke 2013. Mungkin secara apa saya tidak terlalu hafal karena itu sudah dibahas sebelumnya masalah perubahan kurikulum ya. Itu dalam bentuk-bentuk yang pernah disampaikan oleh Bu Yursilis dulu itu sudah kita bahas tentang perubahan kurikulum dari tahap tahun sekian sampai tahun sekian, itu sudah kita bahas kan. Itu mungkin itu salah satu contohnya. Mungkin sampai ke 2013 sekarang itu yang diistilahkan dengan kurikulum terbaru itu kurikulum ya juga enggak terlalu ingat masalah kurikulum, nama kurikulumnya itu ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, adapun dari Saudara Indah itu kriteria seperti apa kriteria perubahan kurikulum ya. Mungkin secara kajian kalau saya melihat itu dari beberapa banyak referensi itu setiap ahli itu berbeda dalam melihat dan cara memberi kriteria dalam perubahan kurikulum. Tetapi di dalam makalah ini, di halaman 15 saya sudah memberikan beberapa kriteria seperti yang saya sampaikan di makalah yang ditulis oleh Umar Hamalik itu di dalam bukunya Manajemen Pengembangan Kurikulum. Kriteria pertama itu kurikulum itu harus up to date, yaitu selalu harus diperbaharui karena kurikulum itu mesti menyesuaikan dengan kondisi dan harapan dari setiap peserta didik, masyarakat seperti yang kita sampaikan tadi. Yang kedua, kurikulum kriteria keduanya itu kurikulum memberikan kemudahan untuk memahami prinsip-prinsip pokok dan generalisasinya. Jadi ada prinsip dari kurikulum itu memberi kemudahan sehingga setiap kurikulum yang diinovasi itu akan memberi kemudahan kepada anak didik, bukan memberi suatu inovasi yang baru. Inovasi yang baru itu memberi kemudahan, memberi keluasan, sehingga mudah untuk dipahami dan diserap oleh peserta didik dalam memahami isi-isi mata pelajarannya. Yang selanjutnya lah C, kurikulum memberikan kontribusi pengembangan keterampilan. Ya, mungkin ini yang disebut K13 itu ya, untuk tahun sekarang itu. Kemudian kebiasaan berpikir bebas dan disiplin berdasarkan pengetahuan. Jadi kurikulum itu memberikan suatu pengembangan keterampilan, tidak hanya kepada kognitif, tetapi juga kepada masalah yang afektif, psikomotorik. Kemudian di sini juga ada suatu kebebasan berpikir. Jadi seorang
murid itu mungkin kita katakan mereka belajar ya, mereka belajar. Ada kebebasan mereka untuk berpikir, untuk berkreativitas, sehingga mereka tidak terkukung dengan pemikiran-pemikiran yang dogmatis. Jadi di sini ada pengembangan keterampilan, kebiasaan berpikir bebas, dan disiplin berdasarkan pengetahuannya. Ada berdasarkan pengetahuan, tentunya kedisiplinan setiap ilmu itu kan berbeda-beda. Masing-masing penekanan disiplin ilmu itu berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya itu D, kurikulum menyumbangkan terhadap pengembangan moralitas yang esensial dan yang berkenan dengan evaluasi dan penggunaan pengetahuan. Di mana kurikulum ini menyumbangkan suatu nilai-nilai yang memberi hal-hal yang positif. Ada nilai-nilai moralitas, mungkin nilai-nilai kepribadian yang positif, ya, dan esensial, menjadi berkenan dengan evaluasi. Adanya evaluasi itu koreksi-koreksi penggunaan, kemudian penggunaan pengetahuan itu sendiri. Jadi dalam kurikulum itu memberi moralitas terhadap ilmu pengetahuan. Kadang-kadang setiap ilmu tanpa dilandasi oleh nilai-nilai moralitas, maka ilmu itu akan menjadi suatu hal yang sangat bias. Ya. Maka pendidikan karakter itu tujuannya adalah untuk memberikan kekuatan kepada ilmu sehingga ilmu itu ada ruh moralitasnya. Karena ilmu tanpa moral itu akan menjadi suatu hal yang bias dan bisa membuat suatu hal yang kurang baik. Kemudian selanjutnya adalah kurikulum mempunyai makna dan maksud bagi para siswa. Nah, tentunya ini kurikulum itu makna bagi siswa itu apa dan bagi para siswa itu apa. Jadi ada pengertian dan bisa dimaknai di dalam tujuan dan maksud daripada kurikulum itu. Kemudian yang F, kurikulum menyediakan suatu ukuran keberhasilan dan suatu tantangan. Jadi kurikulum itu, bagaimana kurikulum yang dikembang itu bisa menyediakan keberhasilan, ya. Tentunya diharapkan kurikulum yang dibuat untuk inovasi ini kriterianya tentunya lebih baik daripada kurikulum sebelumnya. Sehingga apa yang dilakukan inovasi itu membuat suatu perubahan itu memberi suatu hal yang positif dan memberi dampak yang baik bagi para siswa dan bagi pelajar itu sendiri. Kemudian yang G, kurikulum menyumbang terhadap pertumbuhan yang seimbang. Ada keseimbangan mungkin di sini. Yang seimbang maksudnya di sini adalah keseimbangan mungkin baik itu intelektualitasnya, baik itu kognitifnya, baik itu psikomotoriknya. Jadi ada keseimbangan. Jadi keseimbangan itu adalah suatu hal yang mungkin diharapkan setiap pengembangan kurikulum itu. Kemudian yang H, kurikulum mengarahkan tindakan sehari-hari dan mengarahkan pelajaran serta pengalaman selanjutnya. Jadi kurikulum itu diharapkan bisa mengarahkan kepada suatu tindakan sehari-hari apa yang mesti dilakukan oleh para pelajar. Yaitu. Mungkin kurikulum mengajarkan kepada kita bagaimana seorang siswa, tanggung jawab siswa, apa yang harus melakukan, ya tentunya belajar, bagaimana mereka bersikap dalam kehidupan sehari-hari, serta memberi suatu pengalaman untuk selanjutnya. Dengan demikian, bahwa kriteria kurikulum ini yang disampaikan oleh Hamalik pun, itu salah satu contoh bentuk dari kriteria kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli. Mungkin ada lain lagi dari masing-masing ahli memberikan kriterianya. Jadi dari makalah ini saya tulis dari Hamalik ya, dari Umar Hamalik ya. Umar Hamalik itu di dalam bukunya manajemen kurikulum. Nah, kemudian yang terakhir itu pertanyaan dari saudara Rosdalena. Itu apa saja? Ini kurang jelas tadi, Tun. Bisa diulang? Pertanyaan dari Bu Lena itu terkait dengan seperti apa bentuk perubahan inovasi tersebut, lalu apa yang menjadi syarat utama dalam perubahan inovasi kurikulum. Bisa dipahami Pak Pemakalah? Seperti apa bentuk, Tun? Ya, seperti apa bentuk perubahan inovasi tersebut, lalu apa yang menjadi syarat utama dalam perubahan inovasi kurikulum ini? Oke, baik, Don. Yang pertama itu adalah bentuk perubahan, ya. Seperti itu
pertanyaan pertama itu ada hubungannya dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara Depi Faizah yang pernah kita bahas ya. Seperti apa? Tentunya sesuai dengan apa yang per tahun itu kan sudah ada perubahan kurikulum yang telah ditulis, kemudian dari tahun sekian sampai kurikulum 2013 itu sudah mengalami perubahan. Jadi mungkin kita bisa nanti lihat di perubahan dalam konsep yang telah dibuat itu. Memang saya tidak buat contoh di sini karena pembahasan itu sudah kita bahas sebelumnya, bentuk-bentuk perubahan kurikulum, ya kan? Karena perubahan kurikulum itu pernah juga disampaikan oleh Bapak dulu dari tahun 1955, kemudian berkembang sampai 2013 ya. Sekarang juga berkembang lagi inovasi kurikulum yang dicetus oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, itu sudah mengarahkan kepada merdeka belajar gitu. Jadi bentuknya ya mungkin nanti bisa kita share atau mungkin dari yang lain bisa ngasih masukan tentang bentuk-bentuk perubahan kurikulum itu, karena bentuk perubahan kurikulum itu menyesuaikan dengan rancangan yang telah dibuat tentu atau yang telah disepakati oleh masing-masing konseptor atau masing-masing ahli yang membuat konsep dari perubahan kurikulum itu. Kemudian yang terakhir dari saudara Rosdalena itu apa saja syarat perubahan kurikulum itu ya. Tentunya di dalam masalah ini saya mengutip beberapa pendapat dari para ahli gitu. Untuk melakukan suatu inovasi kurikulum, maka terlebih dahulu kita harus menguasai prinsip dasar di dalam pengembangan kurikulum. Karena prinsip dasar tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau diharapkan dapat memang betul-betul sesuai dengan permintaan atau kebutuhan, the needs semua pihak, yakni orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun prinsip yang perlu kita pahami dalam persyaratan ini adalah prinsip relevansi, yakni mempunyai arti pendekatan hubungan dengan apa yang terjadi. Pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan anak didik, relevansi pengembangan kurikulum termasuk dalam menentukan bahan pengajaran, subjek maternya, hendaknya disesuai dengan kehidupan nyata anak-anak didik. Kedua, relevansi pendidikan dengan kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang akan datang. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus kita penuhi. Kita harus memikirkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua adalah prinsip efektivitas, ya, di mana faktor pendidik dan anak didik serta perangkat-perangkat lainnya yang bersifat operasional sangat penting dalam hal yang efektivitas. Karena proses pendidikan atau pengembangan kurikulum itu dimaksudkan adalah sejauh mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Dalam proses pendidikan, efektivitasnya dapat dilihat dari dua sisi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah Idi di dalam bukunya Pengembangan Kurikulum. Yang satu adalah efektivitas mengajar pendidik berkaitan dengan sejauh mana kegiatan belajar yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Yang kedua, efektivitas belajar anak didik berkaitan dengan sejauh mana tujuan pelajaran yang ingin atau diinginkan telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Kemudian ada lagi prinsip efisiensinya, kemudian nanti bisa dibaca di makalah, itu dikonotasikan dengan prinsip ekonomi. Efisiensi adalah prinsip yang lebih penghematan. Artinya di sini, dengan modal atau biaya tenaga waktu yang sekecil-kecilnya akan dihasilkan hasil yang sangat memuaskan. Kemudian yang keempat itu adalah prinsip kesinambungan. Dia harus terus-menerus, karena prinsip pengembangan kurikulum itu tidak boleh stagnan, tidak boleh berhenti, karena kurikulum itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan. Karena di dalam apa yang telah Bapak pernah sampaikan kepada kita itu
ada filosofisnya, ada faktor sosiologisnya, ada kebutuhan masyarakatnya aja. Jadi dia harus terus berkesinambungan secara kontinuitas. Kemudian berkesinambungan itu bisa kita lihat dalam kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah. Jadi dari SD, SMP sampai SMA itu dia terus bersinambung, bersambung menyambung, tidak boleh terputus. Artinya sesuatu apa yang dipelajari di SD, di SMP, di SMA itu dia harus terus berkesinambungan. Yang kedua, kesinambungan antara berbagai bidang studi. Kemudian ada satu keterkaitan antara yang satu dengan lainnya, mungkin dari yang pernah Bapak contohkan dulu, mungkin dari pelajaran IPA dengan yang biologi dengan kimia dan fisika, kemudian yang IPS itu antara sosiologi, mungkin juga dengan antropologi, kemudian sejarah dengan geografi, adanya suatu keterkaitan antara masing-masing bidang studi. Yang kelima itu adalah prinsip fleksibilitas. Artinya pada prinsip syaratnya itu dia harus fleksibel, luas ya. Jadi luas dalam pengertian tidak kaku secara ruang gerak yang memberikan adanya kebebasan dalam bertindak di dalam kurikulum. Fleksibilitas pun bisa kita lihat kepada satu fleksibilitas dalam memilih program pendidikan, yang kedua fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran. Kemudian yang F, prinsip berorientasi pada tujuan. Artinya bahwa sebelum ditentukan langkah pertama yang diperlukan oleh seseorang pendidik, dia harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar semua jam dan aktivitas pengajaran yang dilaksanakan oleh para pendidik dan anak didik diharapkan betul-betul terarah, bisa digunakan semaksimal mungkin pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian yang itu adalah prinsip model dan pengembangan. Prinsip model pengembangan ini memiliki maksud pengembangan kurikulum secara bertahap dan terus-menerus, yakni dengan cara mengadakan terhadap pelaksanaan dari hasil-hasil telah dicapai untuk melakukan perbaikan, pemantapan, dan pengembangan lebih lanjut. Nah, maka di sini ada beberapa hal, itu ada 8 prinsip seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahidi tentang prinsip-prinsip dan persyaratan utama yang menjadi persyaratan dalam pengembangan kurikulum. Mungkin di dalam teori-teori yang lain juga ada ya. Mungkin yang lain bisa memberi masukan dan saran tambahan tentang masalah apa yang telah saya paparkan tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Antoni yang sudah merapel semua jawaban dari pertanyaan rekan-rekan tadi, baik pertanyaan Bu Devi, Bu Indah, dan juga Bu Lena. Sebelum dikembalikan kepada penanya, apakah ada dari rekan-rekan kita sekalian yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Bu Devi, Bu Indah, serta Bu Rosdialena? Kepada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, dipersilakan. Bu Yur, dipersilakan kepada Bu Yur. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, Pak Prof yang kita hormati, Bapak Dr. Qasim yang kita hormati, Bapak Ibu peserta kuliah pada siang ini yang kita hormati. Baiklah, untuk sebagai tambahan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemakalah sebentar ini, yaitu terkait dengan masalah sifat perubahan inovasi pada kurikulum Madadi Saropah. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh pemakalah di dalam makalahnya, bahwa ada 4 tahap, yaitu tahap pengembangan atau siklus dari perubahan kurikulum ini. Yang pertama adalah tahap perencanaan, ini sudah dijelaskan sebentar ini oleh pemakalah. Kemudian yang kedua adalah tahap pengembangan. Kemudian yang ketiganya adalah tahap implementasi atau pelaksanaan. Di dalam tahap implementasi ini atau pelaksanaan ini, di situ perubahannya itu akan terjadi nanti kurikulum itu atau inovasinya, perubahannya akan terjadi adalah di sini kita lihat adalah penyusunan rencana pembelajaran, kemudian penjabaran materi, kemudian penentuan strategi dan metode pembelajaran, kemudian penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar serta editing
lingkungan pembelajaran, setting lingkungan pembelajaran. Nah, di sini kita akan lihat yaitu masalah penyusunan rencana pembelajaran sebagaimana yang sudah kita ketahui juga bahwa penyusunan rencana pembelajaran ini biasanya dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru. Sebelumnya di dalam penyusunan rencana pembelajaran ini terkait dengan tujuan pembelajaran itu kalau sebelumnya adalah tujuannya adalah tujuan mengacu kepada indikator, tetapi sekarang ini tujuannya mengacu kepada tujuan KD, di mana tujuan KD itu syarat di dalam penentuan penyusunan perencanaan ini yang disebut dengan tujuan di dalam RPP itu, perangkat pembelajaran itu adalah tujuan KD ini dengan syarat di situ harus ada di situ apa yang disebut dengan istilah ABCD. ABCD itu A-nya adalah audien. Jadi tujuan dari pembelajaran itu tergantung nanti kepada audiennya, kemudian kata kerja operasionalnya, kemudian bagaimana kondisi, kemudian adalah ketetapan. Jadi di dalam membuat satu tujuan di dalam perangkat pembelajaran atau disebut dengan RPP, ini kita tidak lagi mengacu kepada indikator, tetapi kita mengacu kepada KD. Di sini perubahan kemudian. Kemudian kita lihat dari segi materi pembelajaran. Kalau dari segi materi pembelajaran, di situ terjadi perubahan. Kalau sekarang ini di materi pembelajaran harus terintegrasi antara materi pembelajaran PAI misalnya dengan materi pembelajaran umum. Kemudian dilihat dari strategi dan metode. Ini metodenya, kalau dulu itu metodenya adalah teacher center. Kalau sekarang ini metode yang dipakai di situ haruslah mengacu kepada student center. Kemudian penentuan cara dan alat penilaian atau proses. Kalau dulu sebelumnya itu kurikulum itu penilaian ini itu hanya bersifatnya ditujukan kepada penilaian kognitif. Kalau sekarang ini penilaiannya mencakup kepada kognitif, kemudian psikomotor, kemudian ada lagi penilaian afektif. Ini kita lihat saja dari segi implementasinya masalah pengembangan kurikulum ini atau inovasi di dalam kurikulum ini memang sudah terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian lihat dari segi penilaian. Kalau kita lihat dari segi penilaian untuk melihat di sini pemakalah sudah menjelaskan kepada kita bahwa untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari segi kurikulum dikembangkan baik untuk. Nah, penilaian di situ ada yang disebut dengan penilaian formatif, kemudian ada penilaian sumatif, kemudian di segi penilaian. Kalau penilaian waktu sebelumnya pada kurikulum sebelumnya itu dalam bentuk penilaiannya adalah penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran saja. Tapi kalau pada saat sekarang ini itu penilaiannya sudah berlaku dalam bentuk ada nilai proses, kemudian baru ada nilai akhir. Nah, di sini. Jadi kalau pada saat sekarang ini penilaian akhir bukan akhir maksudnya akhir tahun, tetapi adalah akhir yang dilakukan oleh penilaian pendidikan itu kalau untuk sekarang ini penilaian tidak laku. Sebelumnya adalah penilaian itu mengacu yang kepada penilaian UN, ada yang disebut dengan sila UN atau Kalau sekarang ini dan tidak ada, tetapi adalah berubah dia atau dikembangkan dengan apa yang disebut dengan penilaian AS atau assessment. Inilah kira-kira bentuk-bentuk inovasi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada sebahagian daripada kurikulum. Ini tambahan sedikit, moderator, kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Yurustilis atas tambahan untuk pertanyaan dari Bu Devi. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan dari Bu Indah maupun dari Bu Rosdialena?
Bu Erna, Bu Rika, Bu Halimah mau menambahkan. Apa pertanyaan ini? Tidak ada yang menambahkan Bapak Ibu. Moderator. Pak Lirman. Kepada Bu Lena dipersilakan untuk menanggapi kembali. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di dalam makalah sudah ada disebutkan kriteria dan syarat dalam inovasi dalam kurikulum. Syarat dalam inovasi kurikulum itu menurut Malik. Di sini ada istilahnya kurikulum harus up to date kata dia. Nah, memang kurikulum itu harus up to date. Satu, tetapi ketika kita membuat kurikulum itu tidak berjangka yang akan terjadi overlapping dengan kurikulum sebelumnya. Contoh, biasanya kalau dalam pembuatan kurikulum kan kita biasanya maksimal 5 tahun. Ini kadang-kadang ada yang berganti sekali 3 tahun, dan kadang-kadang ada juga berganti karena persoalan seseorang. Contoh umpamanya, saya pernah dengar itu berkaitan dengan mata kuliah. Mata kuliah ini dihapuskan karena ada dosen yang tidak bisa mengajar itu, atau dosennya tidak mata kuliah itu dihapuskan, diganti dengan mata kuliah yang lain supaya dosen yang ini bisa mengajar gitu. Nah, apakah ini termasuk kategori up to date? Ini pernah saya dengar ini, informasinya real dan nyata, itu pernah kejadian saya dengar. Nah, artinya apa di sini? Kurikulum dibuat atas dasar bukannya kebutuhan ataupun update, tetapi atas kebutuhan mengajar dosen. Nah, ini kan lucu juga kadang-kadang ini. Atau ini di perguruan tinggi ya, tapi saya nggak tahu juga kalau di tingkat SMA, SMP, ataupun SD. Jadi saya pernah mendengar informasi itu, yang biasanya dalam menyusun kurikulum itu ya, maksimalnya 4-5 tahun biasanya, supaya tidak terjadi overlapping atau pergantian overlapping dengan mata kuliah yang sebelumnya. Nah, bagaimana dengan kondisi yang ini? Sementara di dalam itu pendapat dari Umar Hamalik ini yang dibuat oleh pemakalah ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemakalah melalui moderator. Mungkin tanggapan ya, karena ini ada dalam makalah dibuat sebagai pernyataan atau pendapat dari ahli menurut saya ini. Nah, bagaimana yang pernyataan yang atau fakta di lapangan yang kita temukan gitu. Itu pernah kejadian. Terima kasih. Boleh halaman berapa itu boleh biar bisa pemakalah untuk mencek dan mengontrol kembali. Halaman 16. Ya. 16. Oke, terima kasih kepada Bu Lena atas tanggapan dari pertanyaan Bu Lena tadi terkait dengan pembahasan kurikulum yang up to date. Jadi bagaimana berarti Bu Lena masih ada suatu kejanggalan terkait dengan pertanyaannya tadi, sehingga menimbulkan pertanyaan baru tentang permasalahan yang terjadi di sebuah kampus, di mana kurikulum itu diganti sesuai dengan keinginan dosen, bukan dari keinginan para mahasiswa atau peserta didik. Jadi bagaimana pandangan pemakalah terkait dengan masalah kurikulum ini yang tidak sampai kepada masanya atau 4 atau 5 tahun dari masa yang ditentukan. Dikembalikan kepada pemakalah terkait dengan jawaban yang pemakalah sampaikan tadi, sehingga memunculkan pertanyaan atau menimbulkan keraguan kepada Bu Rosdialina. Kepada pemakalah dipersilakan. Baik, saya tanggapi untuk masalah adanya suatu bahan kurikulum yang dilakukan oleh sebuah lembaga. Tapi pernah melontarkan kita semua,
kurikulum itu hanya berlaku pada tingkat daerah secara aturan, kurikulum itu berlaku secara nasional, ya. Itu yang resmi, gitu kan. Karena di dalam setiap pengkajian kurikulum tentunya itu telah dikaji oleh para ahli bidangnya. Tidak jauh-jauh lah, saya ketika berada di Mabesal dulu, kita untuk melakukan suatu perubahan terhadap suatu keputusan yang telah lama, itu dibentuk suatu pokja. Ada kelompok kerja, kita ambil contoh, saya ambil contoh nih ya. Contoh ketika itu saya bermakat kapten, itu ada perubahan tentang masalah pedang pora dan hastapora. Itu tentang acara pernikahan perwira dan bintara dan tamtama. Untuk melakukan suatu perubahan itu dikaji dari sisi hukumnya, ada orang diskumnya. Dari sisi keamanannya ada orang PAM-nya. Dari sisi personilnya, berapa kekuatan dan kebutuhan personil, itu ada orang persnya. Kemudian dari sisi pengamanannya, bagaimana nanti ini supaya lebih tertata, lebih aman, kita ambil dari orang pemalnya. Artinya, secara aturan, kurikulum yang diberlakukan oleh negara itu secara nasional. Tapi kalau ada sebuah lembaga atau lembaga pendidikan itu saya tidak jarang-jarang menemu, mungkin hanya perkiraan, ya mungkin ada, tetapi itu kan tidak menjadi suatu hal yang prinsip, karena setiap perubahan kurikulum, kita katakanlah kurikulum SD, SMP, seluruh Indonesia itu sama, ya. Termasuk juga mungkin madrasah yang disesuaikan oleh pemerintah, mungkin ada kurikulum yang dibuat oleh mereka sendiri, ya mungkin kayak kurikulum pesantren, karena mungkin tidak ada yang mengajar di situ, dirubah, itu bisa-bisa saja. Tetapi secara kurikulum secara nasional yang sudah disahkan, saya pikir kalau untuk mengganti secara pihak itu mungkin suatu hal yang luar biasa, aturan-aturan kan, ya. Karena kajian-kajian daripada kurikulum itu saya yakin, karena orang yang duduk di sana itu adalah orang seperti Bapak kasihkan rumput, ada pohon, kemudian ada cabang-cabangnya, ya. Kemudian cabang, ya mungkin buat perguruan, ya mungkin dia membuat aturan dalam kurikulum mereka sendiri, tapi secara kurikulum nasional saya pikir tidak akan dirubah. Mungkin Bu Yursilis tentang masalah kurikulum yang diberlakukan, apakah itu telah ditetapkan, ya mungkin masa berlakunya kurikulum itu ya tentunya tidak ada juga kejelasan bagi kita, aturan yang bahwa kurikulum itu harus berlaku 10 tahun, 20 tahun, ya. Tetapi di dalam yang kita lihat itu ya 3-4 tahun, mungkin 5 tahun itu baru berubah, ya. Bisa juga jadi 1 tahun, itu tergantung dengan kebijakan pemerintah, ya. Kita melihat tergantung dengan kondisi politiknya, ya. Kondisi politik suatu negara itu akan menentukan segala sesuatu. Hari ini kita berkata demikian, berkata seperti ini, dan besok belum tentu. Kita lihat siapa yang memegang kekuasaan politik di suatu negara itu. Mungkin itu tanggapan dari saya, tapi kalau secara kajian akademis, ya tentunya kita akan berpatokan kepada apa yang dirumuskan oleh para ahli-ahli yang telah merumuskan beberapa konsep tadi itu. Mungkin kalau secara penalarannya kita bisa menalar, tetapi tetap mengacukan kepada konsep-konsep yang dibuat oleh para pakar-pakar di bidangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Antoni. Kita kembalikan kepada seluruh penanya. Kita minta kepada tanggapan atau flashback dari penanya pertama, Bu Devi, terkait dengan jawaban yang dipaparkan oleh pemakalah tadi. Apakah sudah terjawab atau sudah dapat dipahami dari pertanyaan Bu Devi tadi? Ya, terima kasih moderator. Dari yang dipaparkan Bu Yursi tadi kayaknya sudah lumayan cuma mungkin nanti kalau ada dari dosen kita nanti menjelaskan lebih sempurna lagi. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kepada Bu Indah. Apakah sudah dapat dipahami dari pertanyaan tadi terhadap jawaban yang diberikan oleh Pak Antoni? Ya, untuk sementara mungkin kita cukupkan dulu. Mungkin nanti ada pengarahan dari Bapak Prof dan Bapak Dr. Qasim yang akan menjelaskan lebih lanjut. Ya, itu aja.
Terima kasih. Selanjutnya kepada Bu Rosdiana terkait dengan tambahan sanggahan dan tambahan yang barusan, apakah sudah dapat dipahami atau masih ada yang perlu dikritisi? Oke, terima kasih kepada pemakalah yang menanggapi pertanyaan saya yang kedua tadi karena ada rentetan dengan yang sebelumnya. Memang kalau kurikulum pendidikan itu yang sifatnya nasional itu yang menentukan adalah pemerintah ya, sesuai dengan siapa yang berkuasa itu yang menentukan atau yang merubah kurikulum. Katakanlah sebelumnya adalah kurikulum K13, sebelumnya lagi ada GBPP, dan sebelumnya lagi ada CPSH, dan juga hari ini adalah kurikulum MBKM atau Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar namanya, atau istilah MBKM. Dan setelah ini kita juga tidak tahu. Nah, berkaitan dengan yang saya ajukan tadi, ada pernyataan dalam makalah tadi berkaitan dengan up to date. Memang harus up to date, cuman persoalannya adalah ketika ada personal sifatnya, itu yang masih saya ragukan. Bukan atas kebutuhan dari pengembang kurikulum yang harus ditetapkan, tetapi adalah persoalan nggak kebagiannya seseorang dalam mengajar. Ini kan lucu juga kadang-kadang namanya. Nah, mungkin kita minta pada dosen kita nanti untuk memberikan bagaimana sebaiknya, apakah itu sah dalam sebuah pembelajaran, apalagi di institusi pendidikan yang tapi apa itu atau tidaknya dan sebaiknya bagaimana begitu. Terima kasih, kita kembalikan kepada moderator dan kita mohon dengan penjelasan oleh Bapak kita, Bapak Safruddin dan Bapak Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rosdiana atas tanggapannya. Sebelumnya ditanyakan dahulu kepada Bapak Prof atau Pak Kosim, apakah diskusi dilanjutkan atau kami kembalikan kepada Bapak untuk menjelaskan materinya lebih detail. Gimana Pak Kosim, apa kita lanjutkan diskusinya atau serahkan kepada Bapak untuk menjelaskan? Kita sapa dulu Pak Prof. Gimana Pak Prof? Prof lagi di luar nampaknya. Berarti kita lanjutkan diskusinya dulu atau gimana Pak? Boleh ya, satu sesi lagi 10 menit lagi ya. 10 menit lagi Pak Prof, berarti. coba kita dengar Pak Prof. Belum dengar Apa Mbak. Pak? Ini Pak Prof Runtun. Panggil Pak Prof. Pak Haji. Belum nampaknya. Pak Prof, ada diskusi dilanjutkan atau minta kepada Bapak untuk menjelaskan waktunya Bapak? Mungkin dilanjutkan 10 menit lagi ya. Boleh. Oke. Sambil saya Oke, berarti kita lanjutkan diskusi 10 menit lagi. Berarti kita buka sesi moderator ya. Dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, mungkin dalam hal ini saya tidak akan bertanya, cuman memberikan pembalik dari apa yang telah dikemukakan oleh rekan-rekan tadi. Ya, kan pertanyaan dari rekan-rekan tadi. Sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan kurikulum di Indonesia. Itu kurikulum yang ada di Indonesia itu mulai tahun 1947. Yaitu tahun 47 itu sebagai pengganti daripada kurikulum dari kolonial Belanda. Yaitu yang disebut waktu itu kurikulum 1947 itu adalah rencana pembelajaran tahun 1947. Nah, ini kurikulum pertama itu. Jadi dalam kurikulum itu sebenarnya direalisasikan baru dapat dilaksanakan hanya tahun 1950. Jadi 47 sudah lahir kurikulumnya yang disebut dengan nama kurikulumnya itu Rencana Pelajaran 1947, tapi pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun 1950. Jadi di dalam Rencana Pelajaran 1947 itu ada memuat dua hal pokok. Yang pertama adalah daftar mata pelajaran dan jam pengajaran.
namanya waktu itu. Jadi daftar nama pelajaran dan jam pelajarannya. Yang kedua adalah garis-garis besar pengajaran. Jadi GBPP itu garis-garis besar pengajaran. Nah, enggak garis-garis besar haluan pengajaran, bukan begitu, tapi adalah garis-garis besar pengajaran. Nah, kemudian pada saat itu kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga meneruskan yang pernah digunakan. Itu 1947 boleh katakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial. Jadi kemudian pada tahun 1952 lahir lagi kurikulum yang kita kenal dengan nama Rencana Pelajaran Terurai namanya. Jadi Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947 ini, pada tahun 1952 ini lahir dengan kita sebutkan tadi, yaitu Rencana Pelajaran Terurai. Nah, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Jadi pada awalnya belum terarah, hanya memuat masalah mata pelajaran dan jam pengajarannya, dan kemudian garis-garis besar dari pengajaran itu sendiri. Kemudian tahun 1952 barulah terarah dalam bentuk yaitu kurikulum nasional. Itu dalam bentuk kurikulum nasional yang paling menonjol dan sekaligus merupakan sebagai ciri-ciri dari kurikulum 1952 itu, yaitu setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini isi dari rencana pelajaran terurai ini. Ini spesifiknya dari kurikulum 1952 itu. Nah, kemudian juga silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Nah, jadi seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Kemudian yang kedua, kurikulum 1964. Kurikulum 1964 itu disebut dengan Rencana Pendidikan 1964 namanya. Jadi usai tahun 1952 itu lanjut dengan 64. Jadi itu berapa tahun rentangnya? Ya, jadi berarti 52, 64 itu lebih kurang 12 tahun ya. Iya. Jadi 12 tahun. Jadi pokok pikiran kurikulum 1964 itu menjadikan ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana 4 namanya. Yaitu pengembangan moral 1, kecerdasan 2, 3 emosional artistik, ketiganya yaitu keprigilan dan jasmani. Nah, keprigilan dan jasmani. Jadi ada 4 pokoknya yang disebut dengan yaitu Pancawardhana 4 namanya. Nah, ini nama kurikulum 1964 itu. Kemudian kurikulum 1968. Jadi 64, 68, nah itu berapa tahun? 4 tahun cuma jaraknya. Kehadiran kurikulum ini bersifat politis, pengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama dari segi tujuan pendidikan. Kurikulum 1968 ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama, dan selanjutnya. Itu maka kurikulum ini didasarkan pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian
Untuk tahap selanjutnya tentu tidak akan membahas secara apa namanya, cuman kita melihat secara garis besar tentang bagaimana perkembangan kurikulum itu sendiri, perubahannya. Kemudian kurikulum 1975. Lahir kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, itu MBO, Manajemen by Objective, yang terkenal saat itu. Jadi itu sudah membahas masalah metode, materi, dan tujuan pengajaran, rinci dan prosedur pengembangan sistem instruksional, PPSI namanya, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Kemudian baru kurikulum 1984, kurikulum 1975 yang disempurnakan. Jadi tahun 1975 yang disempurnakan arahnya hampir sama dengan kurikulum 1975, namun sudah ada penyempurnaan pada kurikulum ini. Ini konsep ini sudah mulai kepada CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Kemudian kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kemudian kalau kurikulum 1994, 1999 ini juga sudah dapat kita lihat karakteristiknya. Kemudian kurikulum 2004, yaitu terkenal dengan kurikulum KPK, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian dilanjutkan dengan kurikulum 2006, yaitu maka muatan kurikulum waktu itu adalah KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ini KTSP lah ya, kurikulum di mana sekolah waktu itu terpusat untuk apa namanya itu sekolah untuk menentukan bagaimana penyusunan terhadap kurikulum ini. Jadi kemudian juga kurikulum terakhir 2013 yang sedang berjalan, nanti akan digantikan lagi dengan kurikulum yang akan lahir kemudian, yaitu kurikulum Merdeka. Itulah, jadi dengan demikian, itu kalau tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam masalah kurikulum itu, tentang mata pelajaran yang dikatakan tadi, dia ada-ada, itu namanya pengembangannya itu tidak tidak sesuai dengan inovasi kurikulumnya, karena inovasi kurikulum itu mempunyai beberapa persyaratan sebagaimana persyaratan. Kalau tidak memenuhi persyaratannya tentu berarti berada di luar jalur itu gitu. Berarti dengan sendirinya berarti sekolah itu ibaratkan berjalan namanya sudah di luar rel dia berjalan tentang masalah kurikulum. Jadi intinya kurikulum itu pelajaran, pelaksanaan daripada pembelajaran itu tentu harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Itu sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Nah, ini kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Belum lagi kita masuk kepada kurikulum Merdeka. Karena oleh karena itu tentu yang akan dilaksanakan itu adalah kurikulum yang sifatnya kurikulum 2013. Itu saja mungkin sebagai tambahan, sebagai feedback daripada pertanyaan tadi. Terima kasih banyak moderator, kemudian juga pada rekan-rekan semuanya atas segala apa yang kita sampai sini. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dirman karena yang sudah semakin minim, maka dari itu kita kembalikan kepada dosen pembimbing kita untuk menjelaskan dan menguraikan terkait dengan pembahasan kita hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kosim, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Nampaknya Pak Prof masih di jalan ya, belum bisa monitor kita. Mudah-mudahan 10 menit ke depan beliau bisa bergabung. Sekira dari makalah Pak Anton sudah memberikan menyajikan referensi yang sudah memadai ya, sudah cukup.
tentang kriteria inovasi kurikulum. Tapi di sini yang kurang itu tentang sifat perubahan. Saya kira tidak ada, belum ada membahas tentang, kan ada dua hal yang dibicarakan. Satu adalah sifat perubahan, dan kedua adalah kriteria, baru kriterianya kriteria, atau ada juga yang menyebutnya sebagai ciri-ciri atau disebut dengan syarat Tapi tadi ada pengulangan itu Pak Anton, ada pengulangan di makalahnya tentang kriteria itu. Mana tadi? Kriteria syarat-syarat. Ini Roger itu dua kali diikuti ini. Ini Roger. Ada lima bentuk, tapi di bawah ulang lagi. Nah ini Roger juga lagi. Itu juga barangnya kan. Intinya itu juga ini. Lebih panjang di bawah. Jadi dua kali. Kalau yang di atas itu singkat, tiba-tiba di bawah diulangi lagi. Kira tidak perlu. Kalau enggak yang di bawahnya pakai. Di atas jangan dipakai. Sama-sama Roger. Cuman yang di atas langsung merujuk kepada buku Roger. Tapi yang di bawah sama juga ya. Roger juga. Object. Nah, jadi kok diulangi dua kali gitu. Saya nggak tahu tuh kenapa dua kali. Tapi yang sifat-sifat perubahan itu belum disebut di sini ya. Belum disebut sifat perubahan. Oke. Jadi sebenarnya untuk sesi materi ini kita mengacu pada teori-teori inovasi. Lalu inovasi itu dibawa ke bagaimana implementasinya dalam kurikulum. Pertama, sifat-sifat inovasi. Ya. Kalau di poin-poinnya Pak Prof sudah ada diberi kayak enggak ya? Tentang pas ketika pengertian inovasi kemarin saya kira sudah di-share oleh Pak Prof ya. Beliau menyebut ada 6 bentuk sifat inovasi itu. Ada yang bersifat penggantian, substitusi, ada yang perubahan, alternation, ada penambahan, addition, ada penghapusan, elimination, ada penguatan, reinforcement, dan ada yang bersifat penyusunan kembali atau restructuring. Jadi ini bentuk-bentuk atau sifat inovasi itu. Jadi tidak mesti ada hal mesti baru berganti semua. Tapi dia ada 6 ciri-ciri ini, ada 6 bentuk ini ya, atau sifat. Di sini disebutkan sebagai sifat ya. Sebenarnya di internet juga banyak penjelasan-penjelasan itu tentang uraian tentang 6 sifat itu. Yang pertama misalnya tentang penggantian ya. Jadi ada kalanya memang diganti dengan hal-hal yang baru. Ya biasanya seperti penggantian, kalau kurikulum itu termasuk juga media ya. Media-media dulu masa saya kuliah, mungkin Bapak Ibu juga, Pak Anton juga merasakan juga dulu, atau Pak Alirman, dulu belajar media itu pakai OHP. Iya. Ya kan? Proyektor, Tulis Pak. di kertas Proyektor. bening. Nah, proyektornya dibalik-balikkan. Kalau salah balik kita terbalik apa ya kan tampilannya. Udah kena nilai kita itu. Saya belajar dengan Pak Basiruddin dulu. Kalau sudah salah letak, udah kena nilainya. Jadi harus tahu letaknya atau apanya. Sekarang mana ada lagi orang pakai OHP. Orang sudah pakai InFocus. Jadi sudah diganti itu. Itu sudah bagian dari kurikulum juga kan. Bagaimana kita mendesain metode pembelajaran sudah ada penggantian teknologinya. Dari segi teknologi saya kira itu sangat terasa, mesti ada penggantian dan itu bagian dari inovasi teknologi dan itu juga masuk dalam ranah kurikulum juga kan, ketika dia bagian dari pertanyaan. Kalau kita bawa ke pertanyaan pilar, bagaimana cara mengajarkan atau menyajikan materi itu dan apa tujuannya, apa materinya, bagaimana menyajikan materi dan bagaimana menentukan keberhasilannya atau evaluasi. Itu bagian dari kurikulum. Itu yang pertama. Kemudian ada yang perubahan, alternation. Ya memang ini memang ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ya.
Termasuk misalnya bagaimana guru harus dituntut untuk melakukan perubahan yang dulu masih bersifat teacher sentris, sekarang menjadi student sentris. Dulu guru itu menjadi satu-satunya sumber belajar, sekarang guru hanyalah satu di antara sumber belajar. Jadi ada perubahan peran si guru. Itu juga bagian dari inovasi. Guru tidak hanya penceramah, tidak hanya pendidik, tapi juga guru harus menjadi fasilitator. Guru itu harus menjadi motivator. Jadi kalau ada anaknya malas-malas, tidak semata-mata disalahkan muridnya loh. Tapi juga gurunya, berarti tidak sanggup melakukan motivasi. Nah, jadi berat sekali memang tugas guru hari ini. Ya, bahwa guru itu harus melakukan motivasi. Kalau dulu muridun orang yang berkehendak, sekarang murid itu tak berkehendak. Gimana cara ini supaya berkehendak? Nah, itulah tugas guru memotivasi dia. Jadi berat juga kan? Ya. Jadi ada alternation, ada perubahan. Oke, makasih. Yang ketiga adalah ada namanya add addition, ya ada penambahan. Ya, tanpa harus merubah yang lama, hanya ada penambahan. Ya, saya kira di bagian inovasi kurikulum itu juga sering terjadi adanya penambahan. Seperti yang saya sebut kemarin di K13 itu ada namanya muatan lokal. Muatan lokal itu ada yang mandiri, ada yang terintegrasi. Nah, muatan lokal yang bersifat terintegrasi itu tidak mengurangi yang mandiri. Misalnya tadi mengintegrasikan budaya muatan lokal ke Minangkabauan ke dalam mata pelajaran olahraga. Ternyata ada kekerasan seperti mengajarkan yang pernah saya sampaikan, orang mengajarkan takraw, lalu dimasukkan juga memperkenalkan tentang sepak rago. Yang takraw tak dikurangi tetap saja, tapi ditambahkan dengan materi sepak rago yang versi Minang. Itu tadi yang di PAI seperti integrasi IPTEK ke IMTAK. Ketika orang belajar fikih, mengajarkan fikih tentang penyembelihan. Kenapa harus disembelih pakai pisau yang tajam? Ya paling kan kalau dari segi fikih kan tidak ada nuansa ilmiahnya, tidak ada kajian sairnya. Bagaimana syarat menyembelih dengan pisau yang tajam? Kalau dia tumpul tersiksa binatangnya, paling itu aja. Lalu ketika gurunya mampu, kalau ketika ada program integrasi IPTEK ke IMTAK, maka dia akan mencari bahan-bahan ajar yang menganalisis tentang pisau yang tajam menyembelih hewan itu berbeda dengan hewan yang dimatikan dengan stunning, dengan tembak. Ada risetnya. Ternyata hewan yang disembelih itu dagingnya lebih segar. Tidak begitu sakit karena langsung terpotong urat-urat rasa saraf-saraf ke otaknya itu. Tidak lama dia sakitnya. Sakit-sakit tapi tidak lama. Lalu jantungnya berdebar kencang, memompa darah-darah keluar, sehingga pada akhirnya daging yang dihasilkan itu lebih sehat. Sementara yang di stunning itu justru dagingnya menumpuk darah-darah karena tidak keluar, tidak ada penyembelihan, tidak ada pengeluaran, dan sakitnya juga luar biasa ketika ditanamkan chip di otaknya untuk melihat reaksi sapi-sapi yang disembelih dengan stunning, berbeda dengan yang disembelih pakai pisau tajam. Ini guru fikih harus sanggup ketika mampu menerangkan ini kan luar biasa. Jadi ajaran fikihnya tidak dikurangi, tetapi ditambahkan dengan analisis sains. Itu juga bagian dari addition. Jadi ada penambahan. Lalu yang ketiga ada penghapusan, eliminasi. Ada kalanya inovasi itu memang membutuhkan penghapusan karena tidak relevan lagi untuk dipelajari oleh generasi saat ini. Misalnya di kurikulum KTSP orang masih belajar TIK, tapi tidak begitu relevan lagi sehingga dihapuskan untuk di K13. Kabarnya sekarang mau dimunculkan lagi
tapi dengan isi yang berbeda. Tidak lagi mengajar apa itu file, definisi file, ya kan? Apa itu explorer, apa itu copy paste, tidak ada lagi itu. Karena orang tak perlu belajar itu sudah pada tahu anak-anak itu. Menjadi habit. Itu edis. Jadi ada kalanya inovasi itu bersifat penghapusan. Ada kalanya yang bersifat penguatan, reinforcement. Ya. Jadi dilakukan penguatan-penguatan ya, supaya lebih efektif ya, untuk melakukan untuk mengembangkan kurikulum tersebut. Gitu. Jadi ada penguatan-penguatan, misalnya dari penilaian itu. Penilaian. Kalau selama ini penilaian itu assessment for learning, assessment for learning dan assessment of learning. Lalu diberikan penguatan bahwa penilaian bukan sekedar mendapatkan nilai lalu melaporkan kepada orang tua, tapi penilaian dari bagian dari pembelajaran, assessment as learning. Itu penekanan dalam K13. Sehingga mereka menyebutnya dengan istilah authentic assessment, penilaian autentik. Sebenarnya secara teori itu tidak ada yang baru menurut saya itu. Dulu kita belajar Ana Sugiono tentang evaluasi, memang itulah teorinya. Nah, tapi karena banyak orang yang fokus kepada kognitif, akhirnya diberikan penguatan dengan istilah itu. Authentic assessment, assessment as learning, sehingga lebih jelas arah penilaian itu. Tapi itu hal yang inovasi juga dalam K13. Saya kira itu titik penting dalam perubahan K13 dari KTSP. Walaupun tadi lagi-lagi saya katakan itu tidak baru dari secara teoritik ya. Tapi karena itu realitanya banyak ditinggalkan orang, lalu diberikan penguatan tentang authentic assessment. Lalu ada yang terakhir restruksi, ya, melakukan penyusunan kembali, ya, bongkar pasang lalu dibuat kembali, distrukturisasi kembali, seperti PAI. Dulu kalau Bapak Ibu ingat di KTSP, PAI itu 5 rumpunnya. Yang PAI di sekolah ya. Ada yang pertama itu adalah Al-Quran hadis. Yang kedua, Al-Quran sebenarnya sudah disebutkan. Lalu ada akidah. Lalu ada fikih dulu. Akhlak dulu ya, akhlak. Baru fikih. Baru sejarah Islam. Di PAI itu. Bukan SKI, Bu. PAI, yang PAI. Tarikh Islam. Jadi PAI itu dulu terpisah-pisah dia di PAI itu. KD pertama itu bicara tentang khusus tentang Quran aja dulu. Nanti masuk ke KD berikutnya itu babnya tentang akidah aja dulu. Berikutnya lagi tentang KD-nya tentang akhlak aja. Lalu tentang fikih, baru tentang sejarah terakhir biasanya. Tarikh Islam. Sekarang di K13 itu berubah kan. K13 dia tidak dikelompok, tak dionggok-onggok gitu lagi. Tapi di apa namanya? Diramu, akhirnya saling menguatkan. Walaupun fikih dengan sejarah memang tersendiri, tapi coba lihat Quran. Quran itu masuk di akhlak, Quran itu masuk di fikih. Jadi kalau dilihat dari KD-KD yang disusun sekarang di K13 itu tidak dikelompokkan lagi dalam 5 itu. Kalau dulu yang betul-betul dikelompokkan dia di KTSP. Nah, jadi supaya apa? Supaya tidak, memang ada juga benarnya. Dulu ketika dipisah-pisah, ketika kita mengajar PAI, setiap memulai pembelajaran dengan persepsi, kadang-kadang bingung kan. Kemarin belajar tentang fikih jual beli. Tiba-tiba sekarang sejarah tentang Khulafaur Rasyidin. Apa kaitannya gitu? Bagaimana membuat persepsinya itu? Jauh gitu kan. Nah sekarang dibuat ada semacam tadi benang merahnya antar materi itu di PAI. Walaupun masih ada kadang-kadang terlihat kelompok-kelompoknya, tapi tidak sejelas yang dulu klasifikasinya. Jadi dia sudah mengalir sudah saling menyatu gitu. Itu bagian dari inovasi melakukan penyusunan kembali. Jadi dilihat di mana materi-materi yang kurang tepat. Ya. Kalau kita di kampus, ya mungkin ada mata kuliah itu cocoknya ini seharusnya di semester 1. Oh ini semester 8. Nah, itu juga restrukturisasi. Sekarang saya berpikir itu di PAI itu sekarang ada mata kuliah pendidikan keluarga. Kita letakkan di semester 2. Alasannya dulu supaya dari awal-awal mereka itu supaya paham, jangan nanti harus siap lagi itu. Karena salah satu poin penting dalam pendidikan Islam itu kan mendidik qabla nikah, proses pencarian jodoh kan begitu. Jangan sampai mereka itu nanti berpacaran ke sana kemari nggak tentu arah,
Akhirnya dari awal-awal kuliah, akhirnya rusak, masa depan mereka rusak. Maka kita buat mata kuliah itu di awal. Tapi sekarang saya berpikir-pikir lagi itu, kok terlalu cepat mata kuliah itu diberikan? Karena nanti ada juga materi tentang kewajiban suami istri, ya, bagaimana merawat anak, itu sampai kemudian ya sampai dewasa gitu. Nampaknya ini kurang terlalu cepat juga diberikan di semester 2. Cocoknya agak semester 6 atau semester 5 gitu. Karena dia akan siap untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi sebagai pendidikan Islam non formal dan informal. Nah, itu nanti akan bisa evaluasi, kita akan tahun ini akan evaluasi, bisa jadi letaknya nanti akan dibedakan. Jadi begitu. Jadi bisa jadi dia sama tapi dia posisinya berbeda-beda. Saya kira itu tadi yang belum disinggung di makalah, tapi yang tadi yang syarat-syarat yang kriteria yang teorinya Roger, saya kira juga memang bisa kita merujuk ke sana. Walaupun tadi ada pertanyaan Bu Ros ya tentang adanya apa tadi? Itu saya kira kasus itu. Kasus adanya mata kuliah yang diberikan kepada dosen bukan karena penting tidaknya mata kuliah itu, tapi karena kepentingan dosen. Saya kira itu tidak itu kasus yang di luar prosedur. Dalam prosedur penyusunan mata kuliah itu harus berdasarkan profil lulusan. Jadi profil lulusannya itu apa? Dari profil lulusan itu, maka lahirlah bahan ajar. Lalu dari bahan ajar itu baru kita lahir bahan kajian, sorry ya. Jadi namanya pertama profil lulusan, dari profil lulusan muncul capaian pembelajaran, outcome learning, dari outcome learning baru masuk bahan kajian, dari bahan kajian baru muncul mata kuliah. Nah, jadi gitu. Walaupun persoalannya ya tunggu dulu, tak bisa juga dikatakan rusak, Bu. Tunggu dulu. Nah, sekarang ada perguruan tinggi, dosennya ada, dosen tetap. Lalu dikemanakan dosen itu? Dikemanakan dosen itu? Apakah dipensiunkan dini? Dijadikan dia pegawai biasa? Nah, kan jadi dilema juga. Jadi tidak sesaklek itu juga kita berpikir langsung dihapus. Oh, nggak sesuai. Justru seharusnya jika ada kasus seperti itu, ya memang sebaiknya memang dicarikan, dibantu beliau membuat mata kuliah yang berdekatan dengan profil lulusan. Tapi ketika ngotot, oh saya dari dulu mata kuliah ini, sekarang harus ini. Ya itu yang masalah. Misalnya dia ngajar ilmu mantik. Kira-kira apa signifikansi ilmu mantik untuk tadris matematika misalnya? Kemana arahnya itu? Kan sulit itu. Tapi kalau misalnya dibawakan, kita ya berikan aja, arahkan aja ke filsafat misalnya. Nah, karena orang-orang matematika saya kira butuh juga belajar filsafat. Apakah filsafat umum atau filsafat ilmu? Orang mantik saya kira akan mudah menyesuaikan dengan filsafat. Maka terpakai si dosen itu. Itu aja mengapanya, mengakal-akalinya atau apa namanya, jalan win-win solution. Tapi kalau kita katakan, oh tak bisa Pak, Dewan ini tidak ada di sini, Bapak off, pindah ke tempat lain. Nah, dia juga sudah tua, sudah mau pensiun pula 2-3 tahun lagi. Akhirnya dibuang, itu juga tidak manusiawi. Jadi saya kira harus adil juga. Jadi tidak sesaklek mesti profil lulusan mesti iko apa enggak. Karena dia juga sudah terdaftar, dia sudah digaji, dia sudah dosen tetap. Kecuali dosen tidak tetap, ya nggak apa-apa. Kita stop aja, karena tidak ada mata kuliah ini apa. Tapi jalan keluarnya adalah memang harus sama-sama mengalah. Orang prodi tetap menggunakan dia, yang sudah bersangkutan juga mengalah, harus berani keluar dari yang selama ini yang diajar gitu. Akhirnya dia carikanlah mata kuliah yang relevan dengan dia, yang ada koneksinya dengan profil lulusan. Tapi kalau tidak, memang menjadi korban, mahasiswa yang menjadi korban, yang si dosen itu pun juga akan jadi korban. Kenapa korban? Ya mahasiswa tidak menghargai dia. Mahasiswa tidak merasa butuh dengan ilmu dia. Ya akhirnya kan repot, sama-sama repot juga. Nah, begitu saya kira untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Ya, itu juga memang ribut perubahan kurikulum di perguruan tinggi dengan nuansa dengan berbasis KKNI. Memang orang tak lagi memikirkan mata kuliah, tapi memikirkan profil lulusan. Dan itu tidak saja di S1 ya, di S2, S3 kita juga banyak terjadi perubahan. Di S3 kita juga di sini banyak terjadi perubahan, mata kuliah yang rasa-rasanya kurang signifikan memang ditiadakan. Walaupun itu juga debatable juga sebenarnya saudara. Debatable juga. Misalnya
Di S2 itu tak ada lagi sekarang mata kuliah pemikiran Islam ya. Enggak ada lagi ya. Pemikiran Islam, ada mata kuliah ulumul hadis, ulumul Quran, apa lagi. Sekarang namanya apa? Studi Islam ya. Studi Islam di S2 sekarang, MPAI. Islam yang terbaru, Pak. Nah, studi Islam kan. Nah, itu jadi berapa SKS, cuma 3 SKS gitu kan. Karena dianggap yang tadi itu ulumul Quran, ulumul hadis terlalu banyak, itu bukan orang PAI lah, itu kan sudah ada mata kuliah di S1 gitu. Begitu kan alasannya. Oke, diterima. Tapi jujur, saya produk S2 yang dulu belajar ulumul Quran, belajar ulumul hadis, belajar pemikiran Islam. Jujur saya katakan, saya lebih paham ulumul Quran itu ketika di S2 ketimbang di S1. Nah, coba. Sekarang itu dihilangkan di S2. Coba. Ya itulah. Jadi namanya ini inovasi itu kan memang bersifat relatif. Makanya tadi ada syaratnya itu trial. Dia harus uji coba sebenarnya. Jangan, ini penyakit kita, kurikulum kita ya, kalau kita di kampus sekarang ini kan langsung aja buat FGD, dianalisis begini, ayo kita buat tanpa ada uji coba kan. Ini mungkin bagi yang lain mungkin tak masalah ya, tapi bagi saya pribadi, saya ngerti tentang ulumul hadis itu termakan oleh pemikiran saya itu di S2 gitu. Walaupun dulu di pesantren sudah belajar itu juga di mustalah hadis ya. Di S1 juga belajar, tapi tahulah namanya di S1 kan. Pikiran kita masih liar, kita masih sibuk-sibuk macam-macam tahap pekerjaan, memikirkan kehidupan lagi kan. Tinggal di surau. Kadang demo panjang saya kerajo. Ya kan? Satu lokal 50 orang. 50 orang satu kelas kan waktu S1. 40-50 orang. Tampil makalah, satu makalah itu 6 orang tampil ke depan. 5 orang, 6 orang. Ya tidak efektif, Pak. Tapi di S2 kita cuma 20 orang, tiap orang satu makalah. Itu pasti cara belajarnya saya merasakan sangat berbeda lah, sangat berbeda. Jadi ulumul Quran, ulumul hadis, pemikiran Islam saya dengan Pak Prof almarhum Sirajuddin Zahra itu lebih banyak tercerahkan saya di situ ketimbang ketika di S1 tercerahkan. 3 SKS, satu itu kan berapa banyak itu ilmu dia kaji filsafatnya, dia kaji ilmu kalamnya. Bagaimana perbedaan al-Asy'ari, Mu'tazilah, Murji'ah. Itu dulu ada di S1 tapi tidak lengket di kepala kita. Karena lebih banyak, tahulah di S1 kan, di S1 itu kita masih meraba-raba. Diskusi simpang siur atau kemana-mana. Dosennya memberikan penguatan paling 30 menit terakhir, selesai. Tapi di S2 ini walaupun begitu juga, tapi kan sudah pribadi dan kita banyak literasi kan, baca. Berbeda, saya kira berbeda. Saya nggak tahu nanti bagaimana ini hasil produk yang S2 sekarang, hanya belajar studi pikiran Islam, hanya digabung di situ ada ilmu kalamnya, ada ulumul Qurannya, ada ulumul hadisnya, ada pemikirannya. Kalau tuntas di S1 nggak apa-apa, saya setuju dengan yang sekarang. Tapi kalau tak tuntas di S1, padahal kita yang namanya PAI, kita harus kuat konten kan, jangan hanya metodologi. Pedagogik itu sebenarnya, pedagogik itu nanti yang banyak itu di PPG. Cuman sekarang kan PPG kan belum buka ini yang prajabatan. PPG sekarang kan dalam jabatan. Nanti kan sedang tahap proses sekarang, Pak. Ya belum ada. Proses itu kan belum ada namanya itu. Proses membuka juga baru. Dapat izin, kita sudah dapat izin. Kita sekarang sudah dapat izin, tapi belum buka. Belum buka kan? Belum ada buka operasional. Yang ada sekarang itu baru PPG dalam jabatan, itu beda. PPG dalam jabatan cuma 3 bulan. PPG prajabatan itu setahun. Setahun dia. Jadi S1, taman S1 masuk PPG setahun, baru masuk S2. Baru masuk S3. S1 itu lebih banyak ke konten. Pedagogiknya ada teori-teori dasar. Pendalaman konten pedagogik itu di PPG. Baru di S2, baru kembali lagi kita ke konten. Baru kuat dia gitu kan. Nah, selama ini kan enggak. Makanya orang PAI itu kemampuannya itu, waduh, gimana itu? Ya seperti saya inilah kan. Ustadz tak jelas, dibilang orang ustadz juga, tapi tak begitu juga. Apa? Disuruh orang saya ceramah, Bapak Ibu, seiring stres saya itu. Apalagi disuruh tampil di TV, di apa gitu, saya biasanya tolak itu. Nggak sanggup saya untuk menjawab
masalah-masalah umat itu kan. Karena tapi kalau bicara pendidikan saya siap itu kan. Forum-forum nasional pun saya siap itu kalau bimbingan. Tapi bicara tentang fikih, tentang apa itu, terasa kita kan. Saya kira itu. Alhamdulillah Pak Prof sudah nyampe nampaknya di rumah. Jadi Bapak Ibu ke situ arahnya ya. Tapi kalau tadi contoh-contoh inovasi, kemarin sudah kita bahas juga ya, sudah banyak dilakukan. Cuman tadi yang lebih kita mungkin lebih didalami untuk materi ini, kalau tadi lengkap nanti diperbaiki Pak Anton yang sifat-sifat inovasi itu mungkin lebih arah ke sana ya. Bagaimana contoh substitution, bagaimana contoh inovasi kurikulum kategori alternation, bagaimana contoh sifat inovasi ideation dan seterusnya itu. Jadi lebih banyak ke sana kita arahkan sehingga lebih memahami bahwa begitu bicara inovasi jangan cuma berpikir Bapak Ibu, oh ganti kurikulum, itu skala besar. Ini inovasi kurikulum ini juga kita butuhkan di skala kecil di sekolah-sekolah di madrasah-madrasah. Mesti kita lakukan karena seorang guru itu adalah inovator. Guru juga berperan sebagai inovator, ya, termasuk inovator kurikulum. Dia juga sebagai developer ya, pengembang kurikulum di tingkat di kelasnya, di sekolahnya gitu. Maka butuh ide-ide kreatif untuk melakukan perubahan-perubahan. Sehingga mata kuliah ini lagi-lagi kita harapkan berkontribusi kepada Bapak Ibu untuk melahirkan ide-ide gagasan-gagasan baru untuk melakukan perubahan demi perubahan. Saya kira itu, ini sudah mendekati zuhur. Kita sapa Pak Prof. Sudah bisa gabung Pak Prof? Halo Pak Prof. Yang disampaikan oleh Pak tadi, saya setuju. Artinya penekanan dari yang hari ini lebih ke sifat-sifat perubahan inovasi itu. Contoh ada 6 ada substitution, ada alteration, ada addition, ada restructuring, ada elimination, ada reinforcement. Keenamnya Bapak tadi sudah dan sudah tepat itu. Semua sudah bagus disampaikan tadi dan diarahkan langsung ke kurikulum dan pembelajaran. Hilang-hilang timbul suara Pak Tun. Halo Pak. Sinyal mungkin. Suaranya nggak jelas Pak. Bisa didengar suara Pak Tun? Nah, udah Pak, udah jelas. Udah bagus Pak. Udah. Yang dijelaskan Pak Kosim tadi sudah tepat semuanya. Yang Bapak juga setuju. Tema hari ini fokusnya lebih kuat ke sifat perubahan dalam inovasi. Jadi ada 6 sifat perubahan. Jadi tidak satu macam. Ada yang disebut dengan substitution, ada yang disebut dengan alteration, ada yang disebut dengan addition, ada yang disebut dengan restructuring, ada yang disebut dengan elimination, dan ada yang disebut dengan reinforcement. Tadi sudah dicontohkan Pak Kosin, Bapak dengar langsung ke contoh-contoh real gitu kan di dalam praktek kurikulum dan pembelajaran kita. Kalau dalam praktek umum mungkin substitution itu inovasi dalam skop umum. Substitution itu misalnya lembaga kita melakukan 5 hari kerja, nah, itu termasuk inovasi itu yang dalam bentuk sifatnya substitution. Ujungnya penghematan. 5 hari kerja, ada penghematan listrik, ada penghematan tenaga, ada penghematan air, dan lain segala macam.
yang hasilnya diprediksi sama dengan bekerja penuh sampai dengan hari Sabtu. Sekarang kan ada 5 hari kerja. Nah, itu termasuk inovasi dalam bentuk manajemen itu, dalam bentuk manajemen. Ujungnya adalah efisiensi. Dengan ada perubahan substitution 6 hari ke 5 hari kerja, akan terjadi efisiensi, namun efektivitas kerja diperkirakan tetap tidak akan berkurang. Nah, itu kalau dalam konsep umum. Kalau dalam konsep kurikulum tadi sudah dicontohkan Pak Kosim dengan contoh-contoh yang tepat ya, substitution itu, penggantian itu. Kemudian dalam kurikulum juga pernah terjadi ada namanya suplemen. Nah, itu mungkin masuk ke dalam edition itu, suplemen. Itu terjadi perubahan kurikulum sebenarnya dengan ada suplemen itu. Oleh karena itu ketika suplemen keluar, kurikulum itu jarak perubahannya. Kira-kira Bapak dan Ibu ingat enggak suplemen itu di kurikulum berapa itu keluarnya? Jarak perubahan kurikulum itu. Kalau enggak salah Bapak ada 10 tahun perubahan kurikulum itu. Karena sudah ada suplemen. Sudah ada perubahan kurikulum itu dalam bentuk edition yang disebut dengan suplemen. Siapa yang masih ingat tadi Pak Lirman ngomong tadi tentang kurikulum. Suplemen itu kapan itu? Penambahan kurikulum. Ya, di antara kurikulum berapa dengan berapa itu ada suplemen. Berarti yang ada suplemen itu berarti itu inovasi. Jadi kalau misalnya ada yang mempertanyakan kenapa antara kurikulum ini dengan kurikulum ini lama sekali berubahnya, mesti kita tahu. Orang yang sudah belajar inovasi mesti tahu dia bahwa sudah terjadi sebenarnya perubahan. Karena sifat perubahan itu sudah diberlakukan di periode kurikulum itu yang namanya suplemen. Suplemen kalau ditarik kepada sifat perubahan dalam inovasi yang 6, dia masuk kepada edition. Dia masuk kepada edition. Penambahan. Saya kira sudah lengkap apa yang disampaikan Pak Kosim tadi. Karena waktu kita sudah mau zuhur, barangkali itu sebagai ulasan tambahan dari Bapak. Terima kasih Pak Muhammad Kosim. Kita berikan selamat kepada yang presentasi Pak Antoni Haikal, dan kemudian juga terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memberikan masukan. Tapi ada pertanyaan yang pertama tadi dari Ibu dari Ibu Devi. Nah, itu mestinya dijawab nanti sesudah pertemuan ini karena berkaitan dengan tahap-tahap perubahan inovasi. Ada 2 tema nanti yang terkait dengan pertanyaan Ibu itu. Ada tahap-tahap perubahan, ada dalam perubahan. Kalau sudah dijawab oleh Pak Antoni tadi syukur alhamdulillah. Sebenarnya pertanyaan Bu Indah yang bahas besok, Pak. Hah? Bu Indah sama Bu Rika yang bahas besok. Oh, Ibu Indah dengan Ibu Bu Rika. Nah, ya, sebenarnya itu kalau belum dijawab tadi tidak ada masalah karena akan ada pembicaraan yang berkaitan dengan itu pada pertemuan berikut. Contoh-contoh penerapan inovasi atau tahapan-tahapan perubahan inovasi. Itu ada materinya sudah yang ini nanti kalau tidak salah. Oke ya, barangkali itu saja ulasan tambahan dari Bapak karena sudah lengkap sampai. Mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman kita bersama. Yang penting kalau Bapak dan Ibu ditanya sifat perubahan, contohnya bisa memberikan. Tidak hanya berhenti kepada sifat perubahan. Kalau misalnya sifat perubahan itu yang namanya elimination, yang mana itu contohnya di dalam kurikulum. Kemudian yang alteration, nah itu yang mana itu dalam kurikulum dan pembelajaran. Tadi sudah dikemukakan contoh-contohnya saja. Itu yang penting.
Oke, saya serahkan kembali ke Ibu Moderator untuk menutup kuliah ini karena di sini sudah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya tidak dapat kuliah dengan penuh karena ada Mungkin Pak Prof mau bertanya untuk minggu depan, apa kita masih melanjutkan perkuliahan? Halo, Assalamualaikum Pak Prof. Pak, minggu depan masih kita kuliah, Pak. Kalau kelas yang satu lagi, ya, karena kita akan daring, tidak mengganggu itu. Kuliah aja lah Pak. Iya, karena daring Sebab Pak ya. kalau tidak kuliah nanti menggantinya susah Bu Lena. Iya, Pak. Kemarin sudah dihitung-hitung karena akhir kuliah itu awal Juni. Jadi awal Juni itu sekali kita dapat kuliah lagi. Jadi nanti masuk pula hari Lebaran kan, nah, kita payah mencari penggantinya. Di kemarin diusulkan Pak Kosim tanggal 29 tidak usah libur. Kita kan daring. Ya daring Pak. Tanggal 30 juga tidak libur gitu kan. Di tanggal 29 dan tanggal 30 kita tetap kuliah. Cuman nanti kan akan ada lagi Lebaran, libur lagi gitu kan. Kita sudah kena kembali. Payah menggantinya nanti. Oke ya, tanggal 29 kita tetap kuliah dengan waktu bulan puasa. Silakan Ibu Lena, jangan lupa nanti screenshot dan absennya ya. Untuk tanggal 7 Mei tetap kuliah, Pak? Tanggal 7 Mei gimana Pak Prof? Oke, saya kembalikan kepada moderator. Suara Pak Kosim nggak kedengaran. Suara Pak Kosim Nggak kedengaran. Udah kedengaran Pak. Yang 7 Mei nanti mungkin kita bicarakan aja di grup. Soalnya kan itu kan Lebaran. Pokoknya kalaupun kita libur jangan sampai 2 kali turut-turut gitu kan. Kalau kita libur juga tanggal 30, tanggal 7 juga libur, payah nanti gantinya gitu. Jadi kalaupun Bapak Ibu sepakat ada libur, ya kalaupun libur ke tanggal 7 aja liburnya gitu. Jangan dua-duanya gitu. Online aja. Siap saja. Mau libur mau tidak. Tetap online. Online. Sampai Pak Kosim itu. Kalaupun kalau tetap kuliah kita online saja, Pak. Online aja Bu. Iya, Pak. Udah kita online Terima kasih, aja. Pak. Pesan Bapak jangan dirubah lagi. Jumlah pertemuan kita tidak kurang, ya kan? Iya, Pak. Yang penting terlaksana ya, Pak ya. Oke, kita screenshot dulu lah. Kita foto. Tangan Pak Lirman kadang mana? Nggak nampak wajahnya dong. Atun mana 1, Tun? 2. Atun. 1, 2, 3. Oke, kita kirim ke grup dulu ya. Oke, kalau sudah kita siap salat lagi nih. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mama Kak kini kok. Oke Tun, udah kita nggak selesai.